1888, di tanah Banten yang sunyi, suara azan bercampur dengan jeritan derita petani. Ketika tanah air dijajah dan harga diri diinjak, rakyat angkat senjata. Inilah kisah pemberontakan petani Banten, sebuah perlawanan yang lahir dari penindasan iman dan harapan. Di akhir abad ke-19, Banten bukan hanya ladang pertanian. Ia adalah ladang penderitaan, di mana pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pajak yang mencekik. Para petani diwajibkan membayar landren, pajak tanah yang berat, sementara harga hasil pertanian anjlok. Infrastruktur rusak, gagal panen, dan korupsi merajalela dalam birokrasi pribumi. Rakyat mengalami kemiskinan, kelaparan, dan hidup dalam ketakutan. Tapi penindasan ekonomi hanyalah satu sisi koin semata. Agama menjadi satu-satunya pelipur lara. Kiai bukan hanya sebatas guru mengaji, tapi juga pemimpin spiritual sekaligus politisi. Dalam konteks ini, kiai seperti Haji Wasit muncul sebagai simbol perlawanan. Ia menolak tunduk pada kekuasaan kolonial dan mulai menyuarakan bahwa penindasan adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Para santri dan petani pun perlahan membentuk jaringan perlawanan. Mei 1888, aksi dimulai dari serangan terhadap kantor distrik, pos polisi, dan simbol kekuasaan kolonial di Cilegon. Para pemberontak, yang sebagian adalah petani dan santri, bersenjatakan senjata tradisional seperti golok dan bambu runcing. Mereka tak punya banyak strategi militer, tetapi semangat jihad dan keyakinan pada keadilan membuat mereka rela mati syahid. Namun sayangnya, perlawanan ini cepat dipadamkan. Pasukan Belanda yang jauh lebih modern menangkap dan mengeksekusi banyak pemimpin. Haji Wasit dihukum mati, ratusan lainnya dipenjara, dibuang keluar Jawa, atau dibunuh. Pemberontakan Banten
1888 adalah salah satu bentuk protes sosial yang menggabungkan ekonomi, agama, dan politik. Ini bukan sekadar jihad fanatik seperti yang dituduhkan Belanda dalam laporan kolonial. Ini adalah ekspresi dari frustrasi kelas bawah yang lama ditindas. Para petani bukan hanya mengangkat senjata karena lapar, tetapi karena nilai dan keyakinan mereka dilanggar. Sayangnya, karena sifatnya yang spontan dan tidak terorganisir secara nasional, pemberontakan ini gagal secara militer. Tapi secara moral, ia meninggalkan pesan kuat bahwa rakyat kecil pun bisa melawan.